tahun 2018 dan 2020 kita nomor 1 banyak di dunia, the most generous country in the world. Jadi saya yakin. Aku ada? Mau jadi pengusaha muda? Mau? Mau jadi pengusaha muda? Mau gagal? Bersama Bang Gamal, insya Allah pasti bisa. Punya keinginan untuk berwirausaha, mereka yang kemudian punya keinginan untuk menjadi entrepreneur, itu kemudian dengan berbagai kendala akhirnya gagal. Nah, rekan-rekan, untuk kesempatan yang pertama, karena nanti kita akan banyak interaktif, kami persilakan kepada Dr. Gamal Albin Said. Mungkin 5 menit ke depan ya dok, untuk bisa eksplor terlebih dahulu. Kita punya ide, orang lain juga punya ide. So it's really about executing the idea and attracting other people to help you work on your idea. Ya. Jadi mungkin dalam konteks pengalaman ya, tentunya pengalaman Bang Sandi jauh. Kalau saya sociopreneur, mengejar mimpimu, orang lain akan membayarmu untuk mengejar mimpi mereka. Terima kasih. Waktu Dr. Gamal Albin Said luar biasa, ada 3 poin tadi yang beliau. Worrisome. Kita nggak akan punya rasa ketakutan itu. Kenapa? Karena udah pasti gagal kok. Mau berenang harus basah. Benar nggak? Ada nggak berenang yang kering? Oke. Berenang bola, basah keringat. Jadi sukses itu sinonim dengan gagal. Mau sukses harus melewati beberapa anak tangga kegagalan. Tadi aku 1100 kali, dan ternyata 1100 kali itu bukannya dia kecewa terus putus asa, tapi dia menemukan informasi bagaimana caranya untuk memperbaiki terus kualitas produknya. Misalnya akhirnya usaha saya yang saya mulai dari hanya 3 orang karyawan, per hari ini sudah membuka usaha dan lapangan kerja bagi 30.000 karyawan di sini. Baik, aplaus untuk saya. Nah, ini menjadi inspirasi dari Bapak Ibu sekalian, pengusaha muda yang ingin memulai usaha. Saya harapkan ke depan kata berani ini sudah menjadi salah satu riset tentang kewirausahaan. Ada 3 orientasi kewirausahaan. Ini dicatat. Pertama, kewirausahaan itu orientasinya identik dengan inovasi. To do something better, to do something faster, dan to do something cheaper. Itulah inovasi. Bagaimana kita bisa menghadirkan solusi terhadap masalah yang ada dengan pendekatan, karena saya pendekatannya adalah business entrepreneurship, menghadirkan suatu produk yang lebih dibutuhkan oleh masyarakat secara lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik. Yang kedua, berani mengambil resiko. Makanya kata-kata berani ini ada di sini. Dare to take risk. Itu adalah orientasi kedua. Semua pengusaha sukses inovatif and dare to take risk. Dan yang ketiga, ini identik dengan sholat Jumat sebetulnya, yaitu proaktif, bergerak. Ada ayatnya tuh. Jadi setelah kita menunaikan, kita bergerak untuk mencari rezeki kita. Nggak ada tuh kita stay di satu tempat, tapi bergerak. Jadi ada 3 pilar orientasi kewirausahaan. Ini udah di research mulai dari awal tahun 1900. Pertama adalah 1, inovasi. Kedua, berani mengambil risiko. Ketiga, bergerak. Jadi itu yang ingin saya titipkan. Sukses untuk kita semua dan untuk Jawara. Selamat berjuang. Saya berjuang sama Bang Gamal sudah masuki tahun ke-5, mulai dari DKI sampai nasional. Mudah-mudahan dalam waktu-waktu yang akan datang kita berjuang bersama kembali. Baik, terima kasih. Aplaus untuk Mas Sandi atas paparan yang luar biasa menginspirasi tadi. Mas, Bangga, Bapak Ibu. Orang yang ya oke lah kita ngalah sedikit ya, kita nggak sesuaikan kita co-founder. Terus kedua, lihat kesiapan sumber daya kita. Kalau usahanya mau dibangun gede, terus resource kita nggak atau kemampuan kita nggak cukup, kan kita butuh co-founder. Nah,
Nah yang ketiga tadi selain model kesiapan kita, yang ketiga adalah model bisnisnya ya. Mungkin nggak visible nggak untuk kita running ya. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, Mbak Matmuah ya. Saya mau kasih 2 poin di sini. Satu soal value. Jadi kita semua di sini punya value. Kita itu dibayar bukan berdasarkan waktu kita sebetulnya. Kita dibayar berdasarkan value yang kita berikan. Ada orang yang sekali manggung itu bisa dapat puluhan juta kan? 25 juta, 40 juta gitu. Ada yang sekali manggung gitu ya, ngisi misalkan di perusahaan dapat 5 juta ya, dapat 2 juta gitu. Kenapa? Value-nya gitu. Jadi apa saran saya kepada Mbak Matmuah ya? Yang pertama adalah tingkatkan value diri terus. Belajar terus Mbak. Jadi saya seusia sekarang aja, saya masih menjabarin untuk mau kuliah lagi gitu. Saya tembak, saya belajar baik kompetensi ya, formil non formil saya proses semua. Itu yang pertama. Jadi nilai diri kita itu adalah kunci kesuksesan kita. Kalau target kita besar, kita harus siapin nilai kita lebih besar, dan itu membuat kita less vulnerable. Semakin besar nilai diri kita, itu semakin kita rentan. Bayangin kalau kita kerja di satu perusahaan, kan kita takut sama pimpinannya ya, kena masalah diberhentiin gitu. Tapi kalau tadi kita sudah punya value yang kuat gitu, kita punya bergain position, kita bisa melakukan penetrasi, kita mendapatkan tekanan pressure, kita bisa bertahan, dan kita punya bergaining untuk mendapatkan revenue yang lebih besar, termasuk menghasilkan dampak yang lebih besar. Kedua, semua dari kita di sini kawan-kawan itu sedang bangun cerita, bangun ceritanya masing-masing ya. Saya mau tanya dulu deh, uang membahagiakan nggak? Apalagi cewek sekarang matri-matri kan, betul? Betul nggak? Betul, itu yang biasanya cewek bilang enggak, astagfirullah kadang-kadang. Tapi saya bisa buktikan ya, kalau ada 2 laki-laki gitu, alimnya sama, pinternya sama, baiknya sama, gantengnya sama, satu kaya satu miskin, pilih yang mana? Gak usah dijawab ya, kami para pria sudah tahu jawabannya. Jadi cinta itu buta, tapi gak tuli, bisa bedakan mana suara Honda Beat, mana suara Honda Jazz ya. Dan kalau sudah berkeluarga, istri itu care kalau diberikan skincare yang harganya mahal ya. Oke, uang tadi kan. Ada 2 hal yang saya sampaikan soalnya. Kadang waktu kita mulai bisnis, kita mikirnya uang, karena itu membahagiakan. Saya mau tanamkan satu hal, kita semua tuh sedang membangun cerita sebetulnya. Cerita ada 4 komponennya kawan-kawan. Ada sekuensinya di situ. Bang Sandi bangun cerita beliau ketika kerja di Singapura, di PHK, ya, akhirnya bangun perusahaan ya, yang luar biasa itu ya. Pertumbuhannya di Indonesia begitu, sampai pernah masuk 40 orang terkaya di Indonesia. Cerita, lalu mengabdikan dirinya di sosial, dan akhirnya sekarang berkhidmat untuk ekonomi kreatif ya. Saya pun bangun cerita, dokter gitu kan, dibayar sampah, terus penghargaan dunia ya, terus ikut mengikuti jejak Bung Sandi yang mengabdikan diri di sektor yang agak berbeda gitu. Nah, sama teman-teman semua sudah bangun cerita. Itu yang mesti sampaikan. Coba lihat cerita kita apa sih yang mau kita bangun. Mulai dari situ Mbak. Cerita itu ada sekuensi. Sekarang sekuensinya sampai mana Mbak? Tadi ikut di Bimbel, itu kan cerita. Terus mungkin resign ya, let's say membuat sesuatu yang baru. Nah coba lihat cerita. Ada time being di situ. Yang ketiga, ada karakter. Ini yang penting. Karakter itu geometri Mbak. Karakter kita berani menangkap peluang, karakter kita rendah hati, karakter kita sabar, telaten ya kan. Itu akan mempengaruhi. Bagi kalau karakter kita mudah konflik gitu, berantem di mana-mana, rezeki keputus terus ya. Nah yang keempat ini yang penting, naratif kausologi. Sesuatu yang menyebabkan kita mencapai sesuatu. Naratif kausologi, kerja keras akhirnya membangun begitu kan. Nah storytelling ini perlu bangun saran saya. Coba bangun ceritanya. Ya it's not only broadcast gitu, tentang cerita kehidupan. Jadi tadi Mbak yang pertama value ya, yang kedua storytelling ya. Yang ketiga untuk mengenal market bisa baca bukunya Eric Ries ya, tentang lean startup atau konsepnya design thinking dari IDEO. Sederhananya gini, kita keluar dari kantor kita ketemu sama customer kita. Jadi empathize, berempati, terus tampung masalahnya apa, tampung idenya apa, buat prototype, lalu tes ya. Itu menurut saya yang paling penting ya. Jadi dan itu proses berjalan terus ya. Misalkan apa, teman saya di Malang, Mas Doni Kris ya, itu ketua presiden TDA, dia buat namanya minyak sumber waras. Waktu awal dia buat botolnya biasa, ya terus ditawari ke temannya gimana responnya, ada yang bilang mungkin terlalu panas, baunya nggak enak, kemasannya jelek, ya kan, nah, perbaiki terus gitu. Saya ingat waktu saya buat namanya Malang Covid Care ya, sosiopreneur buat bantu masyarakat yang terdampak Covid. Hari pertama kami dapat ratusan orang yang butuh bantuan ya, kalau kadang bisa bantu puluhan.
Nah, waktu di hari-hari minggu-minggu pertama itu kami menemukan ternyata waktu itu kan kami programnya cuma sederhana, konsultasi dokter gratis, swab antigen gratis, sama paket makanan bergizi gratis ke rumah yang COVID ya. Ternyata ada banyak orang yang minta tabung oksigen. Oh, ternyata ada banyak orang yang butuh oximeter. Nah, di situ saya akhirnya menemukan. Jadi waktu customer support saya laporan ini yang dibutuhin orang, ya itu yang kita lakukan. Dan mungkin menyambung ke poin pertama tadi ya, supaya grow juga. Itu saran saya dalam bisnis kita bertanya gimana bisa lebih cepat, gimana bisa lebih mudah, lebih efisien, lebih menguntungkan dan lain sebagainya. Mungkin itu ya terkait circle dari market kita. Last but not least ya, dalam konteks marketing yang menurut saya penting itu, Bang Sandi pernah ngajari 3 hal ya, saya ingat itu. 1, otentik ya, kita beda sama yang lain ya. 2, relevan, sesuai dengan apa yang orang bicarakan sekali. Yang 3, talkable ya. Orang itu mau membicarakan apa yang kita bangun. Jadi gabungkan storytelling tadi ya dengan 3 konsep itu, perkuat dengan why ya. Mungkin terakhir dalam konteks ini ya, jadi saya mau sampaikan ide itu murah, mimpi itu murah, merealisasikannya yang mahal ya. Jadi ide-ide cemerlang butuh eksekusi yang mantap, sistematis dan terencana. Terima kasih. Puas untuk gagal saya. Selanjutnya, Mas Sandi. Saya membangun usaha itu, saya percaya 2 hands or 3 hands are better than 1. Saya penganut sebuah konsep berbisnis berbasis silaturahim. Jadi semua usaha saya itu rata-rata bermitra. Saya nggak ada usaha sendiri kecuali holding company yang saya kelola sendiri. Tapi semua usaha itu saya membawa mitra yang mengerti betul masing-masing sektor dan industri yang saya geluti. Misalnya kalau saya berbisnis batu bara, karena saya tahu keuangannya itu adalah keuangan dan investasi adalah keunggulan saya, maka saya akan membawa orang yang betul-betul mengerti dengan teknis batu bara. Kalau berbicara mengenai telekomunikasi, saya akan mengajak mitra yang memang mengenali industri itu secara detail. Saya fokus in what I'm good at. Apa yang saya merasa memiliki keunggulan? Finance and investment. Saya ahli dari kecil. Saya, kalau orang lain hobinya baca novel, saya hobinya baca laporan keuangan. Kalau dulu ada di koran itu laporan keuangan, saya latihan terus baca laporan keuangan dan saya bisa mengerti isi dari sebuah perusahaan dari hanya membaca laporan keuangannya yang angka-angka seperti itu. Jadi bagaimana menyikapi konflik? Saya bilang konflik itu justru karunia. Jangan dilihat dari konfliknya, tapi dari perbedaan pendapat. Kalau ada perbedaan pendapat, jangan dianggap sebagai negatif, tapi duduk, remove perasaan suuzon. Kalau bermitra, you are together. Kita bersama-sama hilangkan suuzon, diganti dengan husnuzon. Dia punya pendapat, kita dengar apa pendapatnya. Dia taruh posisi kita di tempat dia berdiri. Berdiri, merasakan bagaimana menjadi dia. Dan minta undang dia juga untuk merasakan menjadi kita. Sehingga akhirnya perbedaan itu bukan dilihat sebagai perselisihan, tapi cara kita untuk meningkatkan nilai tambah atau value added daripada usaha dan produk kita. Sukses. Jangan berantem, tapi lakukan semuanya penuh dengan tekad menjadikan usaha kita lebih bermanfaat. Tadi yang kedua udah dijawab sama Dr. Gamal, tapi menarik ya. Sukses di online itu belum artinya sukses di offline. Saya nemuin tuh orang-orang yang jago di online, wah banyak banget. Yang kalau di konten itu yang nonton ribuan atau mungkin puluhan ribu, ratusan ribu, tapi begitu dia offline, struggling dia. Ibu saya seorang guru, jago banget kalau offline. Kalau lagi begini nih dia jago nih, karena 80 tahun lebih dia menjadi seorang guru. Ditaruh di online, belajar dari nol. Bikin konten itu ibu saya belajar dari nol, tapi karena dia bertekad kuat, dia mau belajar Instagram, dia belajar Zoom dan lain sebagainya. Jadi jangan putus asa, mudah-mudahan bisa sukses juga untuk bikin PBB.
Terakhir ini pertanyaannya buat saya juga tuh, buat dokter agama. Kita memperbaiki circle seperti ini. Oke, gampang. Circle ini udah ada rumusnya. Kalau mau sukses, berteman dengan orang-orang sukses. Kalau mau menjadi seorang yang positif, harus berteman dengan orang-orang yang positive thinking. Choose your friends. Kalau ada orang yang kerjanya gibah, ada yang kerja ngomongin orang lain, negatif dan lain sebagainya, that's not your circle of friends. Mudah kok, gampang banget. Cari yang baik-baik, kumpul sama orang-orang baik. Sudah ada rumusnya juga. Mau wangi, mainnya sama penjual minyak wangi. Kalau mau nggak wangi, mainnya sama pandai besi. Sian juga di pandai besi. Apalagi pertanyaan yang kedua. Oh, ikut banyak nih, gabung di Jawara, gabung di G-Crafts. Mana teman-teman G-Crafts? Nah, ini ada gerakan ekonomi kreatif nasional saya yang dirikan. Ada teman-teman dari OKOC Namakmur, dari HIPMI ada juga. Ini organisasi-organisasi yang baik dan mereka menyuarakan kebaikan. Mereka bagian daripada sebuah perubahan. Jadi gabung dengan organisasi yang betul-betul menyuarakan hal-hal yang positif dan baik. Berikutnya bagus. Bagaimana mengenal market? Mengenal market. Ini sekarang udah ada rumusnya. Dulu susah. Sekarang udah ada toolsnya. Google bro. Sekarang udah ada Google Analytics. Mudah sekali. Kalau mau buat cabang, sekarang ada perusahaan-perusahaan, nanti saya kenalin ya. Namanya ini dia Big Data Company. Saya kasih nanti lewat Bang Kamal, Dr. Gamal. Mereka bisa menentukan dengan artificial intelligence teknologi. Buka cabang itu di mana, usahanya apa, dan kira-kira target pendapatannya berapa. Udah ada. Dan itu semua berdasarkan data kualitatif dan kuantitatif. Sehingga berdasarkan artificial intelligence tingkat ini membuka restoran baru seperti ini. Coba tebak statistiknya yang sukses berapa? Dari 10 kira-kira 2. berapa? 3. Jago ini 2, betul. 2. Dari jutaan restoran yang dimulai, statistiknya dari 10 yang sukses hanya 2. Yang jebol tidak sukses 4, yang 4 jalan di tempat. Nah, gimana caranya ningkatin dari 2 ini menjadi 3, menjadi 4 yang sukses? Use technology. Makanya saya bilang kerja keras, it's a must. Tapi kerja cerdas, it's omnipresent. Kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Itu pesan saya. Nanti saya kasih. Emang buat UMKM masih agak mahal, tapi saya udah bilang sama pemilik apps-nya ini bahwa dia harus mendemokratisasi artificial intelligence ini ke UMKM. Karena begitu UMKM punya kemampuan artificial intelligence, mereka akan mampu untuk mengembangkan usahanya dengan lebih cepat. Not just starting up, tapi scaling up. Bukan hanya rintisan, tapi bagaimana juga naik kelas. Sukses untuk kita semua. Close untuk Saya kasih pantun terakhir. Are you ready? Kurang kompak. Are you ready? Pergi ke alun-alun Sidoarjo naik sepeda. Mampir sebentar beli cemilan pisang keju. Mari ciptakan para entrepreneur muda demi Indonesia dan Sidoarjo yang lebih maju. Sukses untuk kita semua. See you at the top. Baik, Yang membuat kita belajar, bekerja, berjuang, berkorban 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Terima kasih. close untuk Gamal maupun Sari. Ya itu benar banget. Orang tua ya paling mendasar ya. Saya juga nggak akan mungkin ada di sini tanpa doa orang tua, dan saya nggak akan pernah lupa waktu saya di PHK bagaimana ibu saya secara sembunyi-sembunyi menyelipkan uang jajan di tas saya, karena dia tahu saya terlalu mungkin sungkan untuk minta uang sama ibu saya, dan ibu saya
menyelipkan uang itu untuk beli susu buat anak dan lain sebagainya. Jadi dua orang tua ini yang pertama. Yang kedua, saya baca buku The Productive Muslim by Harris. Yang nulis itu Harris. Sebetulnya diceritain itu 24 jam kita bagaimana jadi kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat kan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi di buku itu diceritain, ada bukunya di mana-mana kok dijual. Kalau nggak salah online ada. Judulnya The Productive Muslim. Bahwa memang sudah di-chart dan itu kebiasaannya Rasulullah SAW mulai daripada, dan sekarang sudah mulai ada penjelasan-penjelasan saintifiknya. Misalnya, ternyata tidur cepat, bangun pagi itu memberikan kita istirahat yang jauh lebih berkualitas. Kenapa disarankan bangun jam 4? Dan setelah itu kita setelah beribadah kita tidak boleh tidur lagi, karena ternyata waktu-waktu itu adalah waktu yang paling jernih kita untuk memformulasikan, bertafakur tentang apa yang menjadi rencana kita berkegiatan. Kenapa juga disarankan untuk berpuasa sunnah? Karena ternyata sekarang ada intermittent fasting. Rupanya anti-aging itu banyak dibantu dengan sel-sel yang selama ini dilatih untuk mereka bekerja lebih keras karena kita berpuasa. Kenapa kita sholat duha? Jelas bahwa di pertengahan pagi sebelum kita memulai usaha, mengambil air wudhu dan melakukan sholat duha ini ternyata mampu untuk mengenergize kita. Kenapa disarankan juga tidur siang 20 menit, not more, di sekitar waktu zuhur, bisa setelah sholat zuhur atau setelah, karena ternyata otak kita, dan ini ada saintifik, ini dokter yang bisa cerita, bahwa kita memberikan istirahat cukup sebelum kita memasuki periode rapid eye movement itu, REM, memberikan kesempatan untuk otak kita re-energize. Kenapa nggak disarankan tidur setelah sholat asar? Ada juga alasannya, karena ternyata setelah tidur setelah sholat asar itu badan kita dalam cycle untuk memulai istirahat nanti setelah sholat isya. Kalau tidurnya habis sholat asar, kualitas tidur kita akan terganggu. Nah ini yang sekarang saya coba lihat, ada 9 contohnya. Misalnya makan sedikit, kurangi makan, istirahat yang cukup, rajin berolahraga, terus juga makan. Nah ini yang saya baru mulai makan. Kalau selain kurma, ternyata makan buah delima itu bagus juga. Saya baru mulai nih, bener aja gitu. Sekarang pencernaannya lebih lancar dan lain sebagainya. Makai buah zaitun seperti minyak zaitun itu ternyata lebih bagus. Mengkonsumsi habatus sauda, saya sekarang rutin mengkonsumsi habatus sauda lewat Antangin, perusahaan yang saya miliki. Itu bukan promosi, tapi itu ternyata membantu dalam aktivitas kita sehari-hari. Jadi memang semuanya kita melihat dari contoh yang terbaik yang kita miliki, amalan yang terbaik yang sudah dicontohkan oleh beliau, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang tadi yang terakhir adalah mengenai employee. Warren Buffett mengajarkan ada 3 karakteristik dari employee yang you want to have in your business. Pertama, integritas. Kedua, passion, energy. Ketiga, intellectuality, intelijensia. Tapi kalau suruh pilih satu, integritas. Jadi kalau mereka masuknya nggak tepat waktu dan lain sebagainya, berarti ada isu dengan integritas dan passion dan energi. Kalau ada yang males, berarti ada isu dengan passion, energi, dan integritas juga. Jadi saya menyarankan, sekarang nyari kerja gampang atau susah? Gampang atau susah? Susah atau susah banget? Banyak banget yang nyari kerja, Bu. Jangan takut. If they're not with you, let them go. Buka peluang. Loker itu lowongan kerjaan. Kalau saya lagi IG live isinya, Pak tolong loker, tolong loker.
lowongan kerjaan. Jadi buka aja terus. Kayak Citibank kenapa setelah berpuluh-puluh tahun menjadi institusi yang sangat kuat, sangat diminati, kenapa? Karena dia terus merecycle employee-nya. Dan yang stay sama mereka adalah betul-betul berintegritas, memiliki passion, dan memiliki intelektualitas yang tinggi. Jadi jangan khawatir Bu, banyak sekali supply-nya, orang-orang Indonesia SDM kuat, tinggal sistem perekrutan kita perbaiki. Mudah-mudahan usahanya itu sukses. Baik, bos, untuk Mas Sandi dan Dr.